Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Nisa berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar di rumah. Hari ini Bu Nisa akan mengajak kalian semua untuk belajar tema 7 subtema 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kalimat utama dan informasi pada teks yang berkaitan dengan teknologi sandang. Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa itu paragraf dan ide pokok atau kalimat utama? Nah, hari ini kita akan mempelajari ide pokok dan kalimat utama pada teks bacaan tentang teknologi sandang. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Kalimat utama dan ringkasan pada teks. Coba perhatikan teks bahan dasar pakaian berikut ini. Perhatikan kalimat utama yang diberi garis bawah pada setiap paragraf tersebut. Apabila kalimat utama tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan, maka kalian bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks. Nah, berdasarkan kalimat utama tersebut, informasi apa saja yang dapat kalian temukan? Kalian bisa menuliskan informasi tersebut di buku kalian halaman 64. Selanjutnya, perhatikan teks mengolah bahan dasar pakaian berikut ini. Perhatikan kalimat pertama pada masing-masing paragraf berikut ini. Ide pokok atau kalimat utama pada teks tersebut terletak di awal kalimat yang telah diberi garis. Informasi apa yang telah kalian dapatkan setelah membaca ide pokok tersebut? Coba. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang modern. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita mendapat informasi tentang perkembangan cara mengolah bahan dasar pakaian. Mulai dari zaman dahulu dengan cara yang sederhana, sekarang cara mengolah pakaian menjadi modern. Yang dahulu dengan tangan, sekarang bisa dengan menggunakan bantuan mesin. Dulu ketika memintal dengan menggunakan alat yang tradisional, sekarang memintal benang bisa menggunakan mesin. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan perkembangan cara mengolah bahan dasar pakaian. Nah, sekarang anak-anak coba bacalah teks kain adat Indonesia pada bukumu halaman 85 dan 86. Kemudian lengkapi tabel di halaman 87 dan tentukan kalimat utama pada setiap paragrafnya. Selanjutnya menemukan informasi pada teks. Berbeda dengan ide pokok, menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan membaca teliti, kemudian menemukan kata kunci setiap paragrafnya. Contohnya pada teks jenis-jenis pakaian berikut. Untuk menemukan kata kunci, kalian harus membaca setiap paragrafnya, kemudian menentukan mana yang merupakan kata yang sering muncul di setiap paragrafnya. Di sini Bu Nisa sudah membantu kalian untuk menemukan kata kuncinya. Setelah kalian menemukan kata kuncinya, kalian catat informasi pada setiap paragraf. Paragraf pertama memiliki kata kunci jenis pakaian, maka informasi pada paragraf pertama yaitu jenis pakaian yang dimiliki Lani. Kata kunci paragraf kedua yaitu seragam sekolah.
Maka informasi pada paragraf kedua yaitu Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Kata kunci di paragraf ketiga yaitu pakaian rumah. Informasinya, Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Paragraf 4 memiliki kata kunci baju olahraga. Informasinya, Lani memiliki pakaian olahraga untuk berolahraga. Paragraf kelima, kata kuncinya yaitu beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Maka, informasinya, Lani juga memiliki baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Nah, berikut ini merupakan informasi pada setiap paragrafnya. Jadi, dalam teks bacaan jenis-jenis pakaian, kita dapat menemukan informasi tentang pakaian-pakaian apa saja yang dimiliki oleh Lani. Nah, selain menggunakan kata kunci untuk memperoleh informasi pada setiap paragraf, kita juga bisa memperoleh informasi dengan membuat beberapa kalimat pertanyaan menggunakan 5W plus 1H. Nah, coba perhatikan tabel informasi berikut. Tabel informasi berikut berisi tentang orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Coba yang pertama, di sini sudah diberikan contoh. Siapa diisi dengan orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Kemudian mengerjakan diisi dengan tugas dari orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian, di mana diisi dengan tempatnya, kemudian menghasilkan diisi dengan hasil apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Nah, sekarang kalian bisa membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar, kemudian lengkapi tabel informasi berikut ini di halaman 100. Teksnya terdapat di halaman 99. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah bersama-sama belajar bahasa Indonesia tema 7 subtema 2 tentang kalimat utama dan informasi pada teks teknologi sandang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.